Seminar Nasional tentang KRT, Sumodiningrat di Yogyakarta pada 5 November 2025 menandai titik balik penting dalam cara publik Jawa memandang sejarah bangsawannya sendiri. Di forum itu, panel akademik lintas disiplin, sejarawan, filolog, dan antropolog, menegaskan bahwa Sumodiningrat adalah bagian dari aristokrasi Mataram yang mengabdi langsung kepada Sultan Hamengkubuwono II. Tidak ada bukti tekstual, silsilah resmi, atau arsip keraton yang mendukung klaim bahwa tokoh ini berasal dari jaringan Ba'alawi Hadramaut sebagaimana pernah disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya dan pengikutnya. Gelar, Kanjeng Raden Tumenggung, adalah produk struktur Mataram Islam, bukan gelar genealogis Arab. Seminar itu sekaligus menunjukkan bahwa romantisasi, habibisasi, terhadap tokoh-tokoh keraton merupakan gejala politik identitas keagamaan yang menumpangi narasi sejarah Jawa. Dari titik itu, tampak jelas bahwa sejarah bukan sekadar pengulangan kisah suci, melainkan hasil negosiasi antara bukti, nalar, dan kekuasaan. Ketika jalur genealogis menjadi alat legitimasi spiritual, ia mudah berubah menjadi klaim otoritas sosial. Inilah yang terlihat pula dalam kasus pembongkaran cungkup makam Winongan di Pasuruan, di mana dua bentuk kekuasaan saling bertemu dalam ruang yang sama, kekuasaan administratif negara dan kekuasaan simbolik agama. Pihak desa dan tokoh masyarakat Winongan Kidul, sebagaimana tertulis dalam notulen musyawarah 3 November 2025, memutuskan untuk melarang kegiatan massal seperti ziarah kubro dan haul akbar di kompleks makam Serambi Winongan. Alasan mereka sederhana, menjaga ketertiban. Namun di atas keputusan itu berdiri perdebatan yang lebih besar, siapa yang berhak menafsirkan kesucian ruang kematian? Tidak lama kemudian, kelompok Ba'alawi yang mengklaim keterhubungan nasab dengan para wali yang dimakamkan di situ dan mendapat restu politik dari Bupati Pasuruan, justru mengumumkan rencana ziarah kubro pada 10 November 2025. Makam-makam yang semestinya menjadi ruang hening, menjelma gelanggang perebutan legitimasi. Disinilah pantulan nyata dari apa yang disingkap dalam seminar Sumodiningrat, bahwa genealogi spiritual sering beroperasi sebagai modal simbolik untuk menguasai ruang sosial. Bila di keraton klaim itu muncul lewat narasi, habibisasi bangsawan, maka di desa muncul lewat ritual ziarah yang memutihkan klaim atas situs makam. Dua-duanya adalah bentuk modern dari apa yang disebut sebagai politik kesakralan, upaya mengukuhkan otoritas moral dengan cara menegakkan ritus di atas tafsir sejarah yang belum teruji. Kasus Winongan juga memperlihatkan ketegangan metodologis antara arsip dan ingatan. Pemerintah desa menuntut audit arkeologis dan forensik, suatu bentuk rasionalisasi sejarah, sementara kelompok Ba'alawi penyelenggara ziarah menolak pendekatan ilmiah itu dengan alasan melukai kesucian tradisi. Ketegangan ini bukan hal baru. Dalam antropologi kolonial hingga era Ottoman, perebutan legitimasi semacam itu selalu berlangsung antara ulama nasab dan birokrat negara. Bedanya, kini ia terjadi di tingkat lokal, di antara masyarakat desa dan elit religius yang menjadikan makam sebagai medan kuasa. Dalam perspektif ini kekuasaan di Jawa modern sering bekerja melalui pengulangan simbol, bukan argumen. Membongkar cungkup berarti mengguncang simbol itu, dan karenanya mengguncang jaringan otoritas yang menopangnya. Tetapi membiarkan simbol tanpa uji rasional juga berarti menolak modernitas yang menjanjikan keterbukaan pengetahuan. Maka persoalan Winongan bukan semata ritual, melainkan pertanyaan mendasar. Apakah identitas nasional akan dibangun di atas kultus genealogi, atau di atas kesadaran historis yang dapat diuji akal? Refleksi ini menegaskan bahwa perjuangan menuju sejarah yang rasional tidak harus memusnahkan tradisi, melainkan menempatkannya dalam horizon kebenaran yang terbuka. Sejarah, sebagaimana KRT Sumodiningrat telah tunjukkan melalui jejak pengabdiannya di keraton, bukanlah alat legitimasi nasab, melainkan cermin integritas dan pengabdian. Di saat sebagian orang menyalakan lilin ziarah untuk membenarkan klaim, para peneliti dan sejarawan justru menyalakan cahaya nalar agar masa lalu tidak terus dipelintir oleh bayang-bayang kekuasaan spiritual.